Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita berjumpa kembali di awal tahun yang baru. Ibu mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semuanya. Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu dan semangat untuk belajar ya. Pada pagi hari ini, Ibu akan mengajar tentang bab evolusi. Salah satu pandangan mengenai asal-usul kehidupan menyatakan bahwa kehidupan di bumi terbentuk melalui proses evolusi biologi. Apa itu evolusi biologi? Evolusi biologi adalah perubahan makhluk hidup secara perlahan-lahan dalam waktu yang lama dari organisme tingkat rendah ke organisme tingkat tinggi. Jadi proses evolusi itu berlangsung selama jutaan bahkan miliaran tahun. Dan proses yang berlangsung sekian lama itu tidak dapat kita amati secara langsung, sehingga para pakar hanya dapat berteori. Jadi beberapa pakar mengatakan bahwa teori evolusi merupakan perpaduan antara gagasan dan kenyataan, yaitu perpaduan antara ide dan fakta. Gagasannya adalah bahwa makhluk hidup itu mengalami evolusi dari makhluk hidup tingkat rendah menjadi makhluk hidup tingkat lebih tinggi. Sedangkan faktanya apa? Faktanya adalah berupa adanya petunjuk evolusi, antara lain fosil, alat tubuh yang tersisa, domestikasi, embriologi perbandingan, anatomi perbandingan, dan petunjuk biokimia. Jadi, fakta-fakta tersebut dianalisis dan dijadikan petunjuk secara tidak langsung tentang terjadinya evolusi. Misalnya, fosil yang berhasil ditemukan dapat diketahui bahwa jenis-jenis makhluk hidup yang hidup pada masa lampau berbeda dengan jenis yang hidup pada masa sekarang. Dan ada beberapa jenis makhluk purba pada saat ini bahkan telah punah dan hanya tinggal fosilnya saja. Misalnya, dinosaurus. Jadi salah satu alasan terjadinya perubahan pada makhluk hidup adalah perubahan dalam DNA, yaitu terjadi mutasi. Jadi perubahan makhluk hidup tersebut menimbulkan dua kemungkinan. Yang pertama, makhluk hidup tetap mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya sehingga tetap hidup. Yang kedua, makhluk hidup tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya sehingga tersingkir dan akan punah. Evolusi organisme dapat kita bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah evolusi progresif. Evolusi progresif yaitu evolusi yang menghasilkan spesies yang mampu bertahan ke kehidupan berikutnya. Yang kedua, evolusi regresif, yaitu evolusi yang menghasilkan spesies yang tidak mampu beradaptasi dan akhirnya punah. Perjalanan Charles Darwin ke Kepulauan Galapagos. Mari kita perhatikan bahwa
Charles Darwin mengadakan perjalanan ke Kepulauan Galapagos. Dan dari Kepulauan Galapagos kita dapat melihat bahwa data yang diperoleh itu adalah Kepulauan Galapagos itu tidak pernah berhubungan dengan ekuator. Kita perhatikan, ini adalah Kepulauan Galapagos. Kondisi di lingkungan Galapagos bervariasi. Dan di ekuator terdapat burung finch. Sedangkan burung finch yang terdapat di Galapagos itu beraneka ragam. Semuanya ada 13 spesies, tetapi sampai sekarang diketahui sudah terdapat 14 jenis. Dan tiap spesies burung finch itu memiliki habitat dan makanan sesuai dengan lingkungannya. Mari kita perhatikan gambar daripada burung finch. Jadi burung finch ini kita lihat dari bentuk paruhnya itu bermacam-macam. Jadi menurut Darwin, kemungkinan burung finch di Galapagos itu berasal dari finch yang ada di ekuator. Kemudian tersebar ke berbagai kondisi baru yang berbeda, sehingga memunculkan 13 spesies. Sampai sekarang sudah terdapat 14 spesies sebagai hasil dari adaptasinya di Galapagos. Kita perhatikan ini bentuk paruh daripada burung finch. Perbedaan daripada bentuk paruh burung finch tersebut karena dari jenis makanan yang dimakannya. Ada yang memakan biji, ada yang memakan tunas, dan juga ada yang memakan serangga. Ilmuwan yang mempengaruhi pemikiran Darwin yang pertama itu adalah Charles Lyell. Charles Lyell menyatakan bahwa batuan, pulau, dan benua selalu mengalami perubahan. Jadi fosil yang ditemukan di lapisan batu muda itu berbeda dengan fosil yang ditemukan di lapisan batu tua. Dan perbedaan tersebut menunjukkan adanya perubahan makhluk hidup secara perlahan-lahan. Jadi terdapat hewan yang dahulu hidup sekarang telah punah dan tinggal fosilnya saja. Yang kedua adalah Robert Thomas Malthus. Menulis tentang hubungan antara ekonomi dan kependudukan. Beliau mengatakan bahwa prinsip-prinsip antara lain sebagai berikut. Pertambahan jumlah penduduk cenderung lebih cepat dari pertambahan produksi pangan. Pertambahan penduduk dapat terjadi mengikuti deret ukur, sementara pertambahan produksi pangan cenderung mengikuti deret hidung. Akibatnya akan terjadi persaingan untuk memperoleh pangan, sehingga muncul bencana kelaparan dan peperangan. Yang ketiga adalah Jean-Baptiste Lama. Jean-Baptiste Lama mengupakan bahwa lingkungan berpengaruh terhadap ciri-ciri yang diwariskan. Ciri-ciri yang diperoleh akibat kondisi lingkungan itu akan diwariskan kepada keturunannya. Dan organ tubuh yang digunakan terus-menerus akan berkembang, sedangkan yang tidak digunakan akan mengalami reduksi atau kemunduran. Jadi Jean-Baptiste Lama ini atau dikenal sebagai Lamarck dalam bukunya yang berjudul Filosofi Zoologi. Yang keempat adalah Charles Darwin. Charles Darwin menyatakan bahwa spesies baru di alam muncul karena adanya seleksi alam atau natural selection. Jadi makhluk hidup yang tidak lolos seleksi alam akan punah, sedangkan yang lolos seleksi alam akan lestari. Teori Darwin tersebut dalam bukunya yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selections. Timbulnya spesies karena adanya seleksi alam. Jadi
Oleh karena itu, maka timbullah pokok pikiran dasar teori evolusi Darwin yang mengatakan bahwa tidak ada dua individu yang identik akibat adanya variasi. Setiap populasi cenderung bertambah banyak karena setiap makhluk hidup mampu berkembang biak. Yang ketiga, untuk berkembang biak diperlukan makanan dan ruangan yang cukup. Dan kenyataannya menunjukkan bahwa bertambahnya populasi tidak berjalan terus-menerus. Jadi kenaikan populasi tersebut ada faktor pembatasnya, misalnya karena faktor makanan. Jadi evolusi yang dikemukakan oleh Darwin tersebut berlangsung pada tingkat populasi, bukan individu. Jadi menurut Darwin ini, alam melakukan seleksi yang dikenal sebagai seleksi alam. Jadi makhluk hidup berusaha untuk berjuang jika mau hidup. Tetapi alam menyeleksi sehingga ada makhluk hidup yang lolos seleksi dan ada yang tidak lolos seleksi. Jadi, dua teori pokok tentang evolusi adalah spesies yang hidup saat ini berasal dari spesies yang hidup di masa lampau. Evolusi berjalan melalui seleksi alam. Contoh teori evolusi berdasarkan teori Darwin adalah ngengat biston betularia. Di Inggris, ngengat biston betularia hidupnya di pohon-pohon. Kita lihat ngengat tersebut ada yang berwarna gelap atau hitam dan ada juga yang berwarna putih atau terang. Jadi sebelum terjadi revolusi industri, populasi ngengat berwarna terang lebih banyak daripada ngengat berwarna gelap. Ngengat tersebut hinggap pada kulit kayu yang terang, sehingga pemangsa atau predator sulit mengenali ngengat berwarna terang dan mudah mengenali ngengat berwarna gelap. Tetapi setelah terjadi revolusi industri, populasi ngengat yang gelap lebih banyak daripada yang putih atau terang. Terjadi sebaliknya, karena disebabkan kulit kayu berubah menjadi kehitaman akibat jelaga industri. Jadi ngengat yang terang akan mudah dikenali oleh pemangsa, sedangkan ngengat yang berwarna gelap sulit dikenali pemangsa. Jadi itulah sebabnya populasi ngengat berwarna gelap lebih banyak. Dikatakan bahwa ngengat berwarna gelap lebih adaptif atau lebih dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan daripada ngengat berwarna terang. Jadi ngengat berwarna terang tidak lolos seleksi alam. Contoh yang lain adalah rusa lari cepat dan rusa lari lambat. Jadi rusa itu merupakan mangsa dari predator singa atau harimau. Jadi pada saat berburu kita tahu singa itu mencari rusa yang berada di paling belakang. Jadi biasanya rusa yang paling belakang adalah rusa yang larinya lebih lambat. Agar energi yang dikeluarkan tidak terlalu banyak, predator menerkam hewan yang larinya lambat. Berarti rusa yang larinya lambat terkena seleksi alam. Jadi akhirnya tersisa populasi rusa yang larinya cepat, yang akan menurunkan sifat-sifat lari cepat kepada keturunannya. Jadi kita lihat makhluk hidup yang lolos seleksi tidak harus selalu makhluk hidup yang memiliki fisik kuat. Misalnya dapat berlari cepat atau berbadan kuat. Makhluk hidup yang lolos dari seleksi alam itu adalah makhluk hidup yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi menurut para pakar, bekicot merupakan moluska yang bentuk tubuhnya bertahan dari waktu ke waktu. Ini berarti bekicot selalu lolos dari seleksi alam. Demikianlah pembelajaran pada hari ini.
tetap menjaga kesehatan dan tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.